Yes, mari kita bicara tentang protein terburuk di seluruh dunia. Suatu hari, saya berada di Whole Foods. Saya sangat lapar. Anda seharusnya tidak pernah berbelanja saat sangat lapar. Saya melihat di bagian makanan siap saji dan ada sayap ayam kecil-kecil. Jadi saya memesannya. Tampilannya sangat menggugah selera. Namun saya perhatikan, semuanya tampak memiliki bentuk yang sama. Tapi saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Lalu saya menyetir pulang, sambil makan sayap ayam itu. Dan saya berpikir, wow, ini enak sekali. Bahkan hampir terlalu enak. Dan ya, saya sempat bertanya-tanya, mengapa tidak ada tulang pada ayam ini? Mungkin saya mengira ini semacam sayap ayam tanpa tulang. Pokoknya, saya sampai di rumah dan melihat ke cermin. Mata saya benar-benar memerah. Saya mulai merasa tidak enak badan, sangat lelah, mual, saya pergi tidur, saya tidur sekitar 3 jam, bangun dengan rasa seperti mabuk. Saya menelepon Whole Foods. Saya bertanya, apa yang ada di sayap ayam itu? Ternyata, itu adalah sayap ayam berbahan nabati yang dibuat dengan sejenis protein bernama protein nabati bertekstur, alias protein kedelai bertekstur. Itu adalah protein terburuk yang bisa dimakan manusia menurut pandangan saya. Dan tentu saja, sayuran yang mereka gunakan adalah kedelai. Kadang-kadang, mereka menggunakan biji kapas sebagai sayuran. Saya tidak tahu bahwa kapas itu sayuran. Dan saya juga tidak tahu banyak orang yang makan kapas. Namun, pada tahun 1960, mereka menciptakan protein ini karena mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan semua limbah dari minyak biji yang mereka buat. Jadi, mereka punya ide yang hebat. Mari kita ubah ini menjadi protein dan kita jual sebagai makanan. Dan sekarang ada di burger sayuran, produk daging palsu, produk hotdog palsu, ada di sereal, di bekal anak-anak, di banyak hal lainnya. Ini adalah bahan yang sangat diproses. Kata diproses berarti menghilangkan. Ketika Anda memproses sesuatu secara berlebihan, Anda sangat banyak menghilangkan kandungannya. Jadi mereka mengambil minyak dari kedelai. Mereka mengambil nutrisinya, mereka mengambil seratnya. Mereka memanaskannya. Mereka menambahkan pelarut kimia seperti heksana yang omong-omong ada di bensin. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mereka mengeluarkan heksana dari situ? Apakah mereka menggunakan bahan kimia lain? Apakah mereka meninggalkan sebagian residu di sana? Ya, tidak ada studi keselamatan jangka panjang. Tidak ada batas atas yang ditetapkan FDA untuk kandungan heksana dalam makanan Anda. Maksud saya, ada kondisi yang disebut toksisitas heksana kronis. Itu terutama terjadi jika Anda menghirupnya, tetapi bagaimana jika Anda menelannya terus-menerus, terutama mengingat hampir 1,3 kalori kita berasal dari minyak biji? Produk ini memiliki bentuk yang sangat unik dan aneh. Ada banyak sekali lubang di dalamnya. Dan tampaknya, produk ini dapat menyerap cairan hingga 3 kali beratnya. Jadi pada dasarnya dia bertindak seperti spons super. Dan lebih dari 95% diantaranya bersifat GMO. Saat Anda makan protein, di dalamnya terdapat banyak komponen, ada vitamin dan mineral, dan berbagai hal lainnya. Jadi ketika Anda makan sesuatu yang hanya berupa protein, apa yang terjadi saat Anda memakannya? Zat itu harus mengambil nutrisi dari hati Anda. Hal ini berkaitan dengan produk serupa yang disebut isolat protein kedelai. Itu yang nomor 2. Itu hampir merupakan protein terburuk. Namun saya pikir protein nabati bertekstur ini bahkan lebih buruk daripada itu. Namun, untuk isolat protein kedelai, maksud saya, itu ada dalam seperti keju, sereal, susu formula bayi, dan itu akan mengekstrak nutrisi dari hati Anda, dari jaringan Anda. Dalam praktiknya, ada sebuah diet yang sangat populer yang disebut ideal protein. Dan jenis protein yang mereka gunakan tidak ideal. Itu adalah isolat protein kedelai ini. Dan saya melihat persentase tinggi orang yang menjalani diet itu mengalami banyak masalah pada hati dan banyak masalah pada kantong empedu. Dan ketika Anda mengubah kedelai menjadi isolat protein kedelai ini, langkah berikutnya adalah mengasaminya. Lalu, Anda menambahkan pemutih untuk menghilangkan warnanya dan kemudian penetral bau. Dan itu juga termasuk kategori makanan ultra olahan. Ada hal lain yang ingin saya bagikan kepada Anda yang disebut keracunan protein. Nama lain untuk itu adalah kelaparan kelinci, rabbit starvation.
Jika seseorang berada di alam liar dan hanya mengonsumsi daging kelinci yang sangat rendah lemak, hampir tidak ada lemak, hampir murni protein, mereka bisa jatuh sakit, cukup parah. Mereka bisa mulai mengalami kelelahan, diare, bahkan meninggal. Maka, kapanpun Anda hanya makan bubuk protein murni, sadarlah bahwa Anda akan menimbulkan stres pada tubuh, terutama jika tidak ada nutrisi kunci di dalamnya, terutama nutrisi yang larut dalam lemak. Jadi, ketika Anda hanya mengonsumsi protein murni tanpa faktor-faktor lain ini, Anda akan mengekstraksi dan menguras nutrisi esensial tersebut. Selain itu, ketika Anda menggunakan panas tinggi pada asam amino dari kedelai ini, Anda juga menciptakan racun. Salah satu racun tersebut berdampak pada ginjal, di mana racun itu dapat membesarkan sel ginjal itu sendiri. Itu disebut lisinoalanina. Selain itu, ada berbagai versi kedelai olahan ini. Ada yang disebut kedelai terhidrolisis, yang sedikit berbeda. Itu adalah penambah rasa. Yang mereka lakukan ialah mengambil rantai protein yang panjang ini, lalu memotongnya menjadi lebih pendek, dan itu terutama digunakan sebagai penambah rasa di Asia. Mereka banyak mengonsumsi kedelai, tetapi biasanya tidak semuanya GMO dan difermentasi. Sekarang, setelah Anda mengetahui protein terburuk di dunia, mari kita bicarakan protein tersehat di dunia, dan videonya ada di sini. Silakan tonton.